Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tanpa narkoba. Sampurasun. Yang terhormat Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom SIK MSI. Yang saya hormati para pimpinan di lingkungan BNN Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala BNN Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para Dewan Juri, serta generasi muda Indonesia bersih narkoba yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semua dapat bersuara secara online. Mang Udin jualan bakmi, minta tambah ayam tapi tak diberi. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dani Magali Abielowud dari SMK Negeri 3 Kuningan. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di kelas 10. Hadirin yang berbahagia, ada pepatah Sunda mengatakan, kudu silih asih, asah, jeung silih asuh. Yang artinya adalah saling mengasihi, saling mengajari, dan saling menjaga satu sama lain. Pepatah ini sangat relevan untuk kita sebagai generasi muda untuk saling menjaga, saling mengingatkan di tengah bahaya, menjadi incaran nyata akan perubahan zaman. Dikala pendahulu kita mengutamakan moral dan etika, namun sekarang rasanya pemuda mengalami kemerosotan moral dan etika, bahkan dianggap sebagai kultur baru. Saat ini kita memasuki zaman di mana tidak makan lebih baik daripada tidak punya kuota, di mana membaca kitab suci lebih terasa menyiksa daripada scroll media sosial berjam-jam, di mana bullying menjadi hal yang biasa, dan yang terparah adalah di mana bermabuk ria dan menyalahgunakan narkoba di kalangan remaja menjadi lifestyle bahkan validasi atas pertemanan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sering mendengar berita atau bahkan dari sekitar kita banyak generasi muda yang terjerumus narkoba. Sehingga dapat kita simpulkan, saat ini generasi muda menjadi sasaran empuk dari pasar narkoba. Alasan yang umum dikemukakan kenapa mereka menggunakan narkoba, antara lain adalah hanya coba-coba, diajak teman sepergaulan, mengikuti gaya hidup anak muda, dan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi. Implikasinya, generasi muda sebagai generasi penerus akan semakin melemah karena dihancurkan oleh narkoba yang merusak kesehatan dan mental serta daya kritisnya. Bila kondisi ini melanda generasi muda sebagai generasi penerus, maka pada gilirannya akan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Sesuai dengan hukum pasar, semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak penawaran. Begitulah yang terjadi pada narkoba. Pasar narkoba seakan tidak pernah surut karena semakin banyak orang yang memakai narkoba dengan berbagai alasan. Alasannya yaitu untuk mencoba sering menjadi alasan utama seseorang pertama kali memakai narkoba. Walaupun alasan itu klise, namun demikianlah fakta yang banyak terungkap di lapangan. Namun yang tidak mereka sadari, perilaku yang awalnya hanya untuk mencoba itu dimanfaatkan oleh para pengedar untuk melayani mereka, sehingga tanpa disadari mereka menjadi kecanduan. Dalam kondisi seperti itu, jeratan narkoba menjadi kebutuhan yang sulit mereka tinggalkan. Hadirin yang berbahagia, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih dengan mencari-cari alasan untuk tetap menyalahgunakan narkoba. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda mengambil langkah nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jika ada rekan kita yang menyalahgunakan narkoba, tentunya itu menjadi stigma di masyarakat, padahal mereka mungkin korban yang perlu ditolong dari pusaran bahaya narkoba. Sudah selayaknya kita membantu mereka dengan terus memberikan motivasi untuk tetap komitmen dan berpendirian agar bisa pulih dari penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Hadirin yang berbahagia, di antara kita sering mendengar bahwa narkoba berdekatan dengan kekerasan. Bahkan jika kita mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, ada rasa takut untuk melaporkan. Padahal jika tidak melaporkan, ada berapa banyak teman-teman kita atau bahkan keluarga kita yang akan menjadi korban. Penyalahgunaan narkoba akan seperti apa bangsa Indonesia ke depannya jika kita sebagai generasi muda bersikap apatis dan tidak peduli. Lawan rasa takut dan bersama kita peduli melawan bahaya narkoba. Jika kita peduli, tidak ada kesempatan narkoba masuk ke lingkungan kita. Hadirin yang berbahagia, kembali saya sampaikan pepatah Sunda. Cai karacak ninggang batu, laun-laun jadi dekok. Yang artinya, tetesan air sedikit yang kena batu, lama-kelamaan akan meninggalkan bekas pada batu.
Sama halnya dengan upaya kita bersama dalam melawan bahaya narkoba. Bukan hal mudah kita bisa menggelorakan semangat melawan bahaya narkoba. Namun, jika konsisten dan berpendirian teguh, hal yang sulit pun akan terasa mudah dilakukan. Oleh karena itu, mari bersama kita menggelorakan semangat melawan bahaya narkoba. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Awi tali awi bitung, dipakai nyangcang anak domba. Lamun embung jadi lutung, ulah coba-coba narkoba. Tape ketan khas Kuningan, dibawa ke Curug Cidomba. Kalau pengen hidup nyaman, jauhilah yang namanya narkoba. Demikian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pidato saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.